kita masuk perkuliahan setelah UTS ya. Jadi di mana kemarin itu UTS itu kan ada beberapa materi, misalkan seperti DFD, lalu apa namanya IRD ya. Nah di sini kita masuk ke bagian apa namanya materi yang dimana ini termasuk adalah salah satu perancangan di APSI. Kita menggunakan yang namanya diagram, yaitu use case sama sekuensial ya. Jadi sebenarnya memang hampir mirip ya untuk penggunaan apa namanya use case diagram sama sekuensial diagram yang ada di bagian UML. Nah, tapi di sini kita mencoba ya apakah dengan adanya use case diagram dengan sekuensial diagram ini itu bisa membantu untuk pembuatan perancangan di mata kuliah APSI. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama di sini dulu ya. Jadi setidaknya ya untuk tujuan kita mempelajari yang namanya Unified Modeling Language ya, itu kan bahasa apa namanya dalam pemodelan di mana kita membuat suatu sistem ya, di mana dari beberapa objek yang terlibat itu kita buat apa namanya bahasa secara use case diagram sama sekuensial diagram tadi ya. Nah di sini kita dapat 3 macam ya. Yang pertama itu kita bisa mendefinisikan konsepnya terlebih dahulu ya. Ada pemodelan yang berbasis objek ya, karena di sini salah satunya adalah OA. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan notasi ya. Jadi hampir mirip ya kalau kita buat yang namanya BPMN versi 1, versi 2 ya, dan beberapa proses diagram selanjutnya ya. Di sini kita mengkhususkan sendiri yaitu di notasi UML. Nah, yang ketiga baru kita bisa memberikan contoh dari use case diagram atau sequence diagram ya. Atau bisa jadi nanti ada salah satu penunjangnya itu adalah namanya activity chart ya. Karena kalau kita memahami apa namanya yang membuat diagram baik itu DFD ya ataupun IRD apa namanya itu setidaknya kita harus menyesuaikan dengan studi case masing-masing ya, apa namanya di mana kalau misalkan kita mau membuat DFD sama IRD kita harus menyesuaikan dengan apa namanya studi case yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Ya, contoh kalau kita mencoba meneliti